ayune jangan sampai yang namanya adat, ya kan, dari kata adat, tata krama dan lain sebagainya itu hilang dari kemanusiaan itu sendiri. Gitu. Contohnya seperti apa? Ya contohnya bagaimana komunikasi antara yang muda dan yang tua, dari anak ke orang tua, itu membutuhkan satu seni di dalam mengaplikasikan dari makna satu peradaban itu sendiri. Jadi itu dipadukan sehingga terjadilah 12 pilar atau 12 divisi dalam mewujudkan satu kesejahteraan. Jadi 12 pilar menuju satu kesejahteraan itu mari kita support secara penuh dengan kerjasama skala besar ke depan. Ya, semua bidang akan terus kita kembangkan kerjasamanya, sehingga kita juga tidak kehabisan ide. Kita terus akan berkolaborasi dengan banyak para pelaku usaha, ya, para pelaku akademisi dan government ke depan, terus berkolaborasi satu persatu. Mungkin hari ini kita nanti akan mendatangkan para aktivis bisnismen dari sektor health dan farm. Besok MTPR yang lain kita hadirkan dari bidang yang lain, misalnya dari pariwisata. Jadi MTPR ke depan, Majelis Taklim Produk Rakyat ini betul-betul menjadi forum yang betul-betul akan membuka dunia, gitu ya. Yang tadinya kita hanya taunya jasa tebang pohon, gitu ya. Yang taunya hanya peralatan catering, yang taunya hanya sektor-sektor jasa yang lain, kolam renang. Besok kita akan undang kembali pelaku-pelaku usaha yang menjadi inovator. Jadi kita sekaligus menggerakkan produk rakyat dan kita menjalin kerjasama, ya, sebagai pemasar daripada produk rakyat. Kalau perlu sampel-sampel produknya akan berada di posko kita, gitu ya. Apapun produknya, jadi menjadi satu gudang produk yang memiliki jaringan yang terintegrasi dengan baik, ya, terhubung dengan baik, kemudian bisa terus mengembang dengan baik. Jadi bisa kita bayangkan bahwa SPPS ke depan itu meskipun hari ini itu terasa masih sangat kecil karena kapasitas kita yang masih terbatas. Tapi kalau kita bertumbuh dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, ini SPPS ini bukan sesuatu yang mustahil. Nanti akan menjadi suatu perusahaan besar, gitu ya. Karena memiliki integritas dan komitmen, gitu. Kita terus komit di situ, kita terus bersungguh-sungguh di situ, kita terus menekuni di situ.
Jadi semua divisi itu akhirnya nanti akan menjadi satu perusahaan besar karena kecepatan kita dalam membangun interaksi. Ya, dari food, farm, fashion, material dan lain sebagainya. Material juga harus mengembang lebih luas. Ya, semua bidang harus mengembang lebih luas. Properti kita harus berpikir bagaimana menggandeng lagi sumber daya potensial. Jadi fokus di dalam membangun tim. Ya, tim kita hanya 2, tapi dari 2 sisi itu akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Dari sisi optimator dan dari sisi CSO. Di sisi lain kita adalah punya lembaga MTPR itu menjadi satu lembaga kreator atau menjadi lembaga penghimpun para kreator. Gitu. Jadi dahsyat gitu. Di MTPR ini nanti akan berkumpul para kreator. Ini udah kita desain dari dulu itu seperti itu. Kalau itu bisa berjalan dan ada orang-orang yang komitmen terus bekerja menggerakkan itu, ya itu sesungguhnya kemakmuran itu di situ. Terus, nah dari situ kita akan menghasilkan satu pengkokohan modal dari waktu ke waktu, ya. Pengkokohan modal yang harus kita usung dari satu terminal ke induk peradaban, ya. Induk peradaban yang akhirnya induk peradaban itu akan mengolah modal-modal yang kita distribusikan itu. Jadi apa yang dikatakan pimpinan 1.000, 2.000 kapal harus wujud. Ya ini memang membutuhkan peran orang-orang kreator. Jadi untuk membangun itu hari ini memang terasa berat. Jadi semua pekerjaan kalau masih di dalam frekuensinya itu di gigi 1, ya. Kalau gigi 1 ini gimana? Mau yang aja susah kan? Bayi baru gigi 1 kan masih harus banyak disusuin kan? Gitu, harus banyak disupport. Tapi kalau nanti giginya makin nambah lagi 2, ya. Ini properti saya tambah Bu siapa kemarin yang sini Pak Bu Nurrohman. Itu giginya udah 2, atas 1, bawah 1. Udah bisa gigit itu. Sekarang kalau giginya 1 ya udah wal nggak til. Ya, itu. Nanti, ayo teman-teman juga aktif. Ya, itu kan sebenarnya kan kita nggak nyari juga. Mereka kan datang, jadi tangan-tangan Allah itu bekerja. Ya, jadi kita juga bekerja, tangan Allah bekerja. Jadi hamba Allah yang hari ini sedang mencari kebenaran itu digerakkan melalui tangan-tangannya. Jadi sumber daya kita nambah 1 di sektor properti. Ya. Food, maka kita undang lagi. Farm, kami ingin ya membangun tim itu bisa nanti berkolaborasi secara langsung ataupun tidak langsung. Yang penting bagaimana ke depan adalah bagaimana kita mampu menciptakan tambahan income, capital, gitu. Ya, punya tambahan kerjasama baru. Juga dengan adanya bertambah kerjasama baru itu bisa meningkatkan kapasitas kita. Setiap manusia kan punya pengalaman dan bisa jadi kita belajar dari pengalaman mereka
Dan bisa jadi nanti generasi-generasi kita juga akan bisa berkembang di sektor itu ya. Seperti yang mau kita hadirkan nanti itu adalah Pak Herman, itu adalah formulator sekaligus produsen. Jadi dia bisa merancang model obat apapun herbal itu bisa mau dibentuk cair, mau dibentuk padat, mau dibentuk krem, ya bisa. Dan saya yakin semua orang akan membutuhkan orang-orang baru untuk membesarkan dirinya, usahanya. Jadi tetap semua membutuhkan kerjasama. Dia juga membutuhkan orang-orang yang bisa membantu pekerjaannya. Dia juga membutuhkan orang-orang yang bisa membantu pemasaran. Nah, itu bisa kita kerjasama. Jadi menjadi satu tim baru lagi. Ya, sudah terikat dengan baik kerjasama, dan kita bisa masuk ke live together. Jadi hidup bersama dalam membangun perekonomian bangsa. Ya, setelah itu nanti sudah sangat memungkinkan, sangat mudah untuk kita bisa bekerja sama skala luas, skala besar ya. Ya, kita bisa memahamkan apa program-program yang kita bangun hari ini, yang kita gerakkan hari ini, sehingga tidak lambat gitu. Harus ada sedikit lebih percepatan. Jadi kreativitas kita pada hari ini memang dituntut lebih aktif, lebih dinamis, ya. Dan permasalahan-permasalahan yang ada pada diri kita hari ini sudah harus bisa lepas, karena kita memiliki satu amanah yang tentu sangat besar, sangat baik. Jadi langkah selanjutnya adalah satu ketekunan yang dibutuhkan. Ketekunan adalah satu proses di dalam menapai satu jenjang kepada jenjang yang lebih tinggi, jadi jenjang yang lebih cepat. Gitu. Itu ketekunan. Tanpa itu mustahil. Kalau kita sekarang ini sedang membangun suatu sistem pemasaran melalui IT, tentu segala syarat yang dibutuhkan di dalam mengakui sistem IT itu sendiri sangatlah menjadi satu peran yang penting. Jadi mari Bapak Ibu yang hari ini duduk, yang sekarang duduk terdepan, segera bisa memahami apa yang menjadi syarat pada skala gigi 1 hari ini, yaitu kedisiplinan. Kedisiplinan di dalam mengamankan persyaratan utama, keamanan pertama, ya. Kemudian menjadi basic di dalam pengembangan produk-produk kita selanjutnya. Kami berharap ya teman-teman ini lebih fokus kembali di dalam mengawal itu semua, updating, kemudian controlling terhadap kedisiplinan kita untuk meng-create produk setiap harinya itu. Kemudian pembelajaran kita terhadap para CSO itu, ya kalau perlu sampai kita harus berangkat kepada perjalanan luar kota untuk beberapa sahabat kita yang belum bisa mengikuti program kita, ya bisa kita agendakan. Kapan, gimana? Untuk para ketua Pokja yang kemarin sudah kami ingatkan sampai kepada bahwa ya Baiti Janati itu, rumahku adalah surgaku. Artinya rumah itu menjadi
tempat-tempat pembinaan paling dasar untuk bisa membina apa? Anggota-anggota kita, CSO kita. Ya, di tengah kesibukan generasi muda yang mempunyai juga agenda yang segitu banyak, tentu kita tidak bisa mengkondisikan, mengerem bahwa anak-anak kita itu nanti bisa berdiam diri pada satu titik dan berdiam diri bersama kita selamanya. Mereka mungkin punya jangkauan dan pemikiran juga yang lebih jauh. Oleh karenanya memang itu yang mungkin harus kita pahami, bahwa perubahan zaman generasi milenial itu tidak bisa diikat seperti halnya zaman kita, di mana seseorang harus terus berdampingan dengan kita. Ya. Termasuk juga mungkin keluarga kita semakin tinggi amanahnya gitu ya. Belum tentu keluarga kita ke depan itu bisa bersama-sama kita terus gitu. Ya, apalagi kalau kayak negarawan itu, kalau punya istri kayak Bu Sri Mulyani gitu, jarang di rumah gitu. Harus tugas ke Amerika, harus tugas kemana gitu. Ya. SB+ ke depan juga seperti itu loh. Ketika kita semakin maju dan semuanya mempunyai amanah, tanggung jawab yang luas, gitu. Bisa jadi kita ini harus mobile, berterbangan, karena membawa misi, ya, mewujudkan kesejahteraan. Dan pembekalannya adalah pada sisi kesadaran. Ya, contohnya seperti anak saya saja sih, Nengrum itu, saya bingung nyarinya kemana, ya kan? Tetapi kalau kita sudah mempersiapkan satu bekal kepada mereka, dimanapun kita berada, kita ini hari ini memiliki tugas dan tanggung jawab. Itu yang terpenting. Jadi bisa saja ada dimanapun gitu, tapi semuanya membawa misi. Program jalan, gitu ya. CSO jalan. Ketika harus meet jalan. Itu yang harus kita tanamkan. Seperti kita juga besok tahu-tahu di Purwokerto, ya, yang harus ada di sana. Tetapi jadwal-jadwal yang menjadi program kita kan harus jalan. Kadang-kadang saya kepepet waktu juga di jalan. Sementara meet harus jalan ya. Itu semuanya harus siap karena terkait dari satu kondisi bahwa kita ke depan akhirnya integritas itu kita wujudkan dalam bentuk yang namanya tanggung jawab. Ya, dimanapun berada harus ditanamkan sejak dini, karena tidak selamanya anggota-anggota kita, anak-anak kita itu akan selalu bersama kita. Tetapi kalau sudah satu visi bahwa kita ini semuanya hari ini dibesarkan oleh satu pendidikan, kita dididik dan terus dididik, ya, melalui lembaga yang kita miliki, ya, maupun lembaga yang ada di keluarga, gitu. Semuanya harus terpaut terhadap pendidikan itu, sehingga tidak menjadi orang-orang liar yang sulit dikendalikan. Jadi suatu saat Mbak Sekar harus berpisah dengan
orang tua bertugas, nanti lulus kuliah, punya ya, tanggung jawab di tempat lain. Ya, tetapi sudah memiliki satu pola di dalam jiwanya, dalam pemikiran, oh ya, saya itu adalah sama sebagai hamba Allah yang memiliki tugas mengemban suatu amanah. Gitu. Dan sudah berada dalam satu lembaga yang dibangun dengan susah payah oleh para orang tuanya. Ya, sehingga tidak menjadi orang-orang liar yang akhirnya tidak memiliki peran dan misi di dalam membangun negaranya tadi terlepas gitu ya. Maka jika ada yang seperti itu terus diingatkan ya. Terus diajak, terus dirangkul. Kemarin juga ada anggota kita sekarang yang sudah mulai terbang ke Singapura ya kan? Mainannya udah ke Singapura, ke Hong Kong ya, apapun bentuknya, entah studi, entah bisnis, dan saya yakin ya itulah akan seperti itu bisnis ke depan ya. Ternyata dari pengobatan totok kemudian berkembang kepada pengobatan China, menjadi satu profesional baru. Jadi tetap harus terpaut dan terkait dengan kerjasama skala besar. Itu. Dan ini bisa jika kita mau yang namanya meneliti. Maka kami dalam MTPR ini mengingatkan, jangan telat untuk mendidik. Betul nggak? Karena jika kita tidak mendidik generasi kita, anggota kita, umat-umat kita, itu akan dididik oleh lingkungannya. Gitu. Entah apa itu nanti. Akan dididik oleh berbagai hal yang mungkin akan mundur ke belakang. Itu yang kita tidak boleh. Bisa dididik oleh YouTube gitu ya. Bisa dididik oleh TikTok, ya kan? Facebook, ataupun media-media sosial yang lain. Yang pemikiran itu sekuler, sangat liar, tidak dibatas dan tidak bisa membatasi. Mau pemikiran sekuler ada, mau pemikiran ya mistik ada, gitu ya. Pak Koer itu hobinya ngikutin pemikiran mistik. Ya. Mistik. Ya. Tidak membuat kita ini maju, generasi kita maju, tetapi mundur ke belakang. Kita sudah punya pola yang sangat baik dan sangat seimbang. Ya, bahwa kebutuhan jasmani dan rohani manusia harus seimbang. Dan pemenuhannya pun sudah dibuat lembaga. Itu. Terminal itu adalah jembatan transit. Kita tidak membuat satu kiblat yang berbeda. Kiblat kita cuma satu, bagaimana mewujudkan rahmatan lil alamin. Fastabiqul khairat itu diperlukan karena kita ingin yang namanya percepatan. Kalau kita ingin berlambat-lambat saja, ya nggak perlu fastabiqul khairat. Jadi sekarang sudah ada pola ya yang harus dikembangkan. Koordinasi diarahkan kepada para CSO yang saya pikir semua Pokja memiliki CSO, diarahkan untuk peningkatan, menghasilkan
sehingga mampu menghasilkan kontribusi terhadap pertumbuhan secara umum, peningkatan kesejahteraan yang dibarometerkan dengan per kapita Jamas itu. Jadi itu kita terus dipacu di situ, ya, dirawat baik-baik. CSO itu adalah orang yang sudah siap diajak maju ke medan perang, ke medan tempur, ke medan ekonomi, ke medan entrepreneurship. Udah siap. Tetapi kalau leadership-nya ini nggak jalan, ya, macet, CSO ini tidak bisa untuk berperang, tidak bisa menghasilkan kemenangan-kemenangan atau deal-deal, ya. Karena para leader, ya, para dalangnya itu di ketua kelompok itu kurang aktif di dalam menggerakkan, ya. Jadi coba kita punya fokus yang lebih, karena kita diberikan kapasitas yang lebih, ya. Bapak Ibu, hari ini sudah dipandikan oleh Allah setingkat lebih tinggi daripada sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang lain ini membutuhkan satu peran, ya, untuk juga ikut berkontribusi. Tetap harus dibantu dari kita semua, ya. Kita ada banyak petugas berlapis-lapis, ada ketua Porja, ada admin pusat 2, ya, ada ketua divisi, ada ketua umum, ada pengawas, ya, ada pembina. Pembina saja hari ini masih mau mengurusi sekian banyak web, ngontrolin mana yang nggak diupdate, mana yang nggak jalan, gitu kan, mana yang belum disentuh, kontaknya masih mengarah kemana, ya. Masa divisi apa saya cek itu lesson kontaknya masih mengarah ke divisi apa itu, masih mengarah ke C1, ya, ke divisi, malah ke CSO itu tujuannya. Ya, masih kami kontrol, Pak, ya, karena kami paham ini adalah satu pekerjaan baru, format baru yang butuh pembiasaan, yang butuh pengawasan, yang butuh kerja keras, gitu. Agar semuanya juga mengerti dan memahami, menyadari ini pekerjaan kita hari ini yang betul-betul sangat dinantikan, sangat dibutuhkan, yes, oleh para pemimpin kita. Entrepreneurship belum ada yang muncul secara lembaga, ya, yang lebih kepada aplikasi ekonomi hari ini. Pasar kita yang global, bagaimana pasar itu bukan hanya loyalis seperti diterapkan di operasi kita ini, yang masih mengandalkan pasar loyalis. Kalau anggotanya nggak belanja, nggak ada omset, jadi masih tetap mengarah pasar itu. Belum mau bergerak keluar, ya, belum mau bergerak keluar, bahwa ada pasar besar yang harus diperbutkan, bahwa ada sesuatu yang harus kita raih, ya. Oleh karena itu SPKS ini ada, punya misi itu, dan kami sangat mengharapkan peran sahabat semua, ya, kami dan sahabat ini adalah sudah satu jiwa, satu nafas begitu.
Kami bekerja keras, semua bekerja keras. Jangan ada yang nunggu-nunggu, ada yang lemah-lemah, yang malas-malas lagi. Kita semuanya berfokus di situ. Pengawas juga harus menunjukkan integritas yang luar biasa, ya, jauh dari perambanan, ya, nanti setiap hari kan ke posko Pak Wiono ini, ya, ya nggak Pak Wi, ya, ya, masih ada. Kayak Pak Wagidi aja kalau masuk izin tiket juga pasti ada Pak Wi. Coba keteladanan itu diteladani. Apa keteladanan itu diciptakan? Ya. Supaya Bapak Ibu juga menjadi teladan untuk berikutnya. Mustahil kalau Bapak Ibu tidak menunjukkan satu integritas terus nanti Mbak Sekar ikut menjadi orang yang memiliki integritas. Mereka kan butuh figur, butuh uswah. Lakot karena lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah kalau para kreator ini bekerja keras ya, Pak Foir, Pak Sukijan, Pak Wakidi, Pak Fadlan, ada Pak Wi, ada Bu Silma, ada Pak Hidayat. Ya, nggak ada lagi nanti CSO yang tidak ngomset. Juari masa saya lihat udah berapa itu nggak ada omset udah berapa? Bu siapa Sukijan juga belum. Bu Faizah ya, ayo. Mereka kan orang-orang hebat, udah kelasnya udah kelas luar negeri. Pengalaman udah melanglang buana, jam terbangnya ada. Ujuannya orang gimana? Tapi mana COC-nya ini? Tidak ada mas. Ayo dong. Berapa bulan ini CSO yang deal? Tadi berapa orang? Nah, bulan lalu kayak 7 ya? Ya, Pak Hidayat. Kenapa? Ayo. Ya. Mari semuanya lebih kepada fokus. Jadi semuanya tanpa fokus ya nggak bisa. Kita hanya punya fokus dan terus membuat keseimbangan. Itulah sejahtera ini. Fokus dan terus membuat keseimbangan. Rel kiri, rel kanan ya. Gitu. Dalam membuat fokus usaha juga sama. Fokus kita adalah fokus usaha secara pribadi dan bersama sebagai penyeimbang. Jadi hanya ada 2 nomor CSO yang bisa mengalir ke situ. Nah ini jadi PR dan jadi PR koordinator semuanya harus dikuatkan. Nanti kalau Pak Fadlan berkunjung ke umat, coba lebih kepada 2 pola tadi. Jangan hanya pada ranah sahabat. Kalau ranah sahabat itu ya kunjungi, ngobrol-ngobrol. Jadi tidak membekas sama sekali. Menganggap kita ini kayak teman orang, nggak punya misi. Diimbangi dengan, kami ingatkan kembali dengan sahabat dan kepemimpinan. Jadi setelah ngobrol lama, yuk kita koordinasi dan berkah, bismillahkan. Ya 2 orang ketemu Pak Sardi, bismillahkan. Lebih nyaman ngajak teman 3 orang lah, kita koordinasi itu lebih baik. 3 orang itu sudah cocok. Itu. Kepada anak, kepada istri nggak apa-apa. Supaya aliran energi Tuhan itu ketika kita sudah menempatkan diri pada posisi koordinat
kepemimpinan atau leadership. Anak ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Bapak Ibu harus pada posisi ketika ingin mendapatkan power dari Allah itu jangan posisi sahabat. Itu posisi kemanusiaan. Sama, horizontal, gitu ya, seimbang. Tetapi kalau kita berbicara program harus menempatkan dirinya kepada posisi leadership, kepemimpinan, ulul amri. Jadi powernya ada, dan yang dipimpin pun merasa punya tanggung jawab tadi. Jadi ini kami ulang-ulang, ya. Karena kami belum bisa melihat itu di posisi Bapak Ibu hari ini. Baru pada bisa dan berani menempatkan pada posisi Sofik. Ya, Pak Alidi masih pada posisi Sofik. Belum pada posisi ulil amri. Bahwa saya ini memimpin. Makanya kurang terjadi lompatan. Ya. Dan program yang dibacakan itu apa? Untuk Bapak Ibu harus bisa merangkum bahwa program yang sedang dibangun itu adalah 5 program dasar itu. Pembangunan akidah, gimana tentang akidahnya, baru masuk kepada pembangunan kualitas dan kuantitas. Kualitas berarti bicara kita mendidik, harus ada peningkatan. Walaupun hanya bikin Instagram, mungkin nggak bisa, coba diajarkan. Hanya itu. Tapi setiap pertemuan harus ada muatan itu. Ada cara membuat desain di Canva. Ya, harus ada muatan itu setiap pembinaan. Ya, dibuka basmalah yang pertama tentang keamanan, kesehatan, ya, akidah, kualitas, kemudian kuantitas. Kuantitas itu ada misi ofensif, misi di mana kita juga mengajak orang untuk berkualitas, gitu ya. Jadi misi ofensif kita apa, Pak? Jangan yang jauh-jauh. Misi ofensif kita adalah mengajak orang untuk juga menjadi orang yang berkualitas. Sehingga dari situ kita bisa mengajak kepada skala stabilitas, mengamankan program, berapa program Bujah 1 tadi. Kemudian mengajak untuk progresif, bagaimana supaya bisa pertumbuhannya lebih cepat. Dan sumber daya alam kita sudah membangunkan usaha. Dari segi sumber daya manusia kita mengembangkan dengan pengembangan pembinaan, ya. Gitu. Jadi setelah berjalan, kemudian muatan pembinaan ke depan juga harus melangkah kepada penguatan pengkokohan modal dan devisa. Ya. Ada program-program yang harus diisi tentang apa saja. Penguatan modal dan devisa itu tentang program koperasi. Kalau pembinaan akidah tadi kan dikaitkan dengan program Jamas akidahnya, bahwa kita mendidik begini loh, hidup itu kalau mau bersih, mau berkah, ayo menyisihkan apa yang kita cintai ini untuk Allah. Contoh sedekah, ya. Gitu. Nah, pengkokohan modal lebih kepada sudah belum ikut program operasi, itu muatan pembinaan. Sudah belum belanja wajib, yang sebulan tuh
harus belanja. Walaupun hanya segenggam garam, masa garam juga nggak butuh gitu ya. Walau hanya segenggam gula pasir. Jadi rapih gitu, menata umat, menata hidayah. Jangan seperti orang liar yang tidak memiliki induk, tidak memiliki asal usul, tidak memiliki nasab. Jadi kayak anak haram, nggak tahu bapaknya. Iya, seperti itu Pak. Kasih tahu ke generasi kita, kalian itu bukan anak haram, tapi anak yang memiliki asal usul secara biologis maupun secara ideologis. Kita ini adalah anak ideologis dari satu faham di mana manusia itu harus menjadi rahmat untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu anak ideologis, tidak mencari banyak-banyak hal, referensi yang ingin dirinya hebat, kaya dan lain sebagainya. Semuanya sudah ada di sini. Kalau kita sebagai manusia yang beriman kepada Tuhan, kemudian memiliki semangat dalam membangun kebersamaan, dengan bersama-sama kita membuat jalan menuju masyarakat sejahtera gitu kan, itu pembangunan ideologis. Itu pasti Allah berikan segalanya. Kita akan berkualitas, kita akan menjadi banyak sahabat, kuantitas kita di mana-mana. Kemudian kita akan memiliki banyak income dari hasil usaha-usaha yang dikembangkan, kokoh modal. Maka ditanyakan lagi itu pertumbuhannya. Ditanyakan kembali, diukur kembali. Oh, ini udah jamas. Tanya lagi, jamasnya dari mana? Dijamasin apa? Jamas sendiri? Apa diutangin? Ya kan? Nggak apa-apa, semua itu ya pendidikan. Nanti dari situ, tumbuh kesadaran. Setelah sudah mampu hidup, mampu bertumbuh, mampu mengembangkan diri, maka akhirnya bisa, oh saya ada program apa lagi sih di dalam perjuangan ini gitu ya. Oh ada program koperasi, ayo daftar. Mbak Sekar udah daftar belum, Mbak Ningrum udah daftar belum koperasi gitu. Kenapa? Itu untuk jangka panjang kemanusiaan. Itu KSU Desa Kota Indonesia itu adalah koperasi yang dibangun untuk memakmurkan kota, memakmurkan desa. Ya, kota tidak akan kekurangan sandang pangan. Desa juga seperti kota. Karena ada koperasi Desa Kota Indonesia. Udah filosofinya pimpinan kan sudah seperti itu. Kita kan tinggal mengikuti kan, sudah terbentuk, sudah tidak repot-repot ngurusin legalitas, semuanya sudah termanajemen dengan rapi, ditata rapi. Nah itu disosialisasikan lagi. Jadi ada peningkatan dari anak-anak kita yang belum mengerti apapun selama ini studi, sekarang dipahamkan ini loh, hidup itu begini, ditata dengan baik ya, dibangun ideologinya, kemudian ditingkatkan kualitasnya. Ideologi itu yang siapapun yang akan bersangkut paut dengan kita sudah pada satu skala di situ menyamakan sawasiyah fil akidah gitu kan, sawasiyah fil tafkir, sawasiyah fil maharo ya, sawasiyah fil ilmi. Jadi akidah kita harus sama, enak kan? Kalau nggak sama kan bikin repot.
Jangan ya, yang satu sudah lempeng, yang satu bengkok, itu repot nanti. Nanti kalau anak-anak kita memiliki, namanya anak muda kan, nanti suatu saat pasti kecantol kan, namanya dengan cowok itu ya. Aku yang cowok kecantol dengan cewek, bahkan kecantol dengan Bu Bismillah. Cantol rasa lepas. Ya. Kenapa bisa bahagia, bisa ini? Kenapa Pak Fer? Sawasiyah bil akidah. Cita-citaku sama cita-citamu itu sama. Jadi akidah itu apa sih? Ideologi itu apa sih? Kan campuran dari khayal, dari khoyal gitu kan. Dari mitos, dari banyak hal nilai-nilai yang ada di dalam benak itu harus dipersepsikan dengan sama. Jadi harus dididik. Kita ini kan sudah biasa korban, berjuang, berjamas untuk kepentingan umum, untuk kepentingan publik. Coba kalau kita punya pasangan tahu-tahu, peliknya langsung bilang, ya kan? Dari sisi akidah aja dengan sama itu. Kira-kira bisa jangka panjang kan? Makanya kalau sekarang besok bawa cowok lagi sebenarnya mau saya tapis langsung itu. Ya kemarin gimana? Lolos sepanjang gitu. Jadi nggak gampang kalau mau ngambil anak-anak kita itu. Itu baru satu ujian, jadi jangan coba-coba berharap dulu. Ujiannya masih 3 lagi.